Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Enggartno Febriani dengan NIM 122-11366 dalam mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dan penyelesaian soal untuk soal latihan forecasting. Langsung saja pada pembahasannya ya, untuk soal nomor 3 yaitu bila diambil secara acak, 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah X1, dan jumlah sales X2 sebagai berikut. Di sini sudah disajikan data seperti ini. Kemudian berdasarkan data di atas, hitunglah A bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. B. Berapa nilai R2, jelaskan artinya, dan C. Bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Langsung saja kita klik modul, kemudian kita pilih forecasting, kemudian dari file new kita pilih last squares, simple and multiply regression. Nah, untuk titelnya di sini saya isi dengan penjual laptop. Dan untuk number of observation-nya yaitu saya isi dengan 10. Dan untuk number of independent variables-nya saya isi dengan 2. Untuk row names-nya yaitu kita masih sama menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul data baru seperti ini di mana kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di soal. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita klik solve. Di sini soal atau pertanyaan pertama yaitu diminta persamaan regresinya. Nah, untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 93,159 ditambah 9,019 pada X2 dikurang 1,062 pada X2. Artinya, jadi untuk Y sama dengan 93,159 merupakan konstanta di mana nilai rata-rata sebesar penjualan laptop, yaitu 93 unit 159.000 unit jika variabel 1 dan 2 tetap, atau jika promosi dan karyawannya tetap. Lalu untuk koefisiennya, jika biaya promosinya meningkat 1 juta rupiah, maka penjualannya sebesar 9.019 unit, asumsi variabel lain tetap. Untuk X2, jika jumlah karyawan ditambah 1,
orang, maka penjualan akan menurun sebanyak 1.062 unit. Asumsi biaya variabel dianggap tetap. Nah, untuk pertanyaan B, berapa nilai R2? Untuk R2 atau nilai koefisiennya, yaitu sebesar 0,884. Artinya variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah sales yaitu sebesar 88,4. Sisanya 12% berasal dari faktor lain di luar model. Dan untuk C, bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Maka pada X1 Y sama dengan 93,159 ditambah 9.019 dikali 13 juta, jadi di sini nanti dikali 13 dikurang 1.061,62, maka hasilnya nanti yaitu 209,344. Itu untuk pertanyaan C. Selanjutnya kita save dengan file name-nya yaitu soal latihan forecasting 3. Lanjut untuk soal keempat, yaitu sebuah perusahaan multinasional PT Bawel membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari adalah sebagai berikut. Disajikan data dari PT Bawel mengenai interaksi dengan customer sebagai berikut ini. Kemudian dari data di atas hitunglah A dengan metode moving average 2 hari. Berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11? B dengan metode wave moving average dan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga beberapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. C dengan metode tren berapa perkiraan panggilan hari ke-16. Langsung saja kita klik modul. Kemudian kita pilih forecasting. Maaf, kita ulang lagi, kita klik modul. Kemudian kita klik forecasting. Kemudian di file new ini kita pilih time series analysis. Nah, untuk titel sendiri kita ganti dengan PT Bawel. Dan untuk number of past period-nya yaitu 10 hari. Untuk row name-nya kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita harus menggantinya sesuai dengan yang ada di soal. Untuk demand-nya saya akan ganti dengan call. Lanjut, kita harus sesuaikan datanya yang ada di soal. Nah, di sini tadi kita diminta untuk pertanyaan A ini menggunakan metode moving average. Jadi kita ganti dengan moving average. Dan untuk periodenya
yaitu 2. Lanjut kita klik solve. Maka untuk perkiraan panggilan pada hari ke-11 adalah sebanyak 190, dan untuk grafiknya bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lanjut, kita edit data. Nah, untuk pertanyaan B ini kita diminta menggunakan metode weight moving average, jadi kita ganti dengan weighted moving average. Kemudian untuk periodenya yaitu 2. Di sini most recent periodnya kita isi dengan 0,4. Dan untuk most recent periodnya kita isi dengan 0,6. Lanjut, jika sudah, maka kita klik solve. Maka perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 adalah sebanyak 204,783, dan untuk tampilan grafiknya, bisa kita lihat untuk tampilan grafiknya seperti ini. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu kita edit data lagi. Nah, di sini kita diminta menggunakan metode linear trend. Jadi, metodenya kita ganti dengan linear trend line model. Kemudian, jika sudah, kita klik solve. Nah, dari metode ini kita disajikan data atau seperti ini dari mulai periode 11 sampai berakhir pada periode ke-24. Mengacu pada pertanyaan bahwa berapa perkiraan panggilan hari ke-13, yaitu di sini hari ke-13 yaitu sebesar 202,946. Nah, untuk grafiknya bisa kita lihat juga. Tampilan grafiknya seperti ini. Jika sudah, kita save. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada soal terakhir, yaitu soal kelima. Bila diambil secara acak 10 dealer mobil diperoleh data penjualan mobil dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah X1 dan jumlah sales X2 sebagai berikut. Telah disajikan data sebagai berikut ini. Dari data di atas, hitunglah A bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. B. Berapa nilai R2, jelaskan artinya, dan C. Bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan penjualannya. Langsung saja pada langkah penyelesaiannya, yaitu kita klik modul, kemudian kita pilih forecasting, kemudian di file new kita pilih least square, simple, and multiple regression. Nah, untuk kita sendiri saya isi dengan dealer mobil. Dan untuk number of observation-nya saya isi dengan 10. Dan number of independent variables-nya saya isi dengan 2. Untuk role name-nya tetap sama, kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita klik OK. Di mana kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di soal.
Jika sudah, kita klik solve. Untuk pertanyaan pertama, yaitu persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 104,543 ditambah 6,501 pada X1 ditambah 4,167 pada X2. 6,501 artinya biaya promosi iklan naik 1 juta, maka penjualan akan naik sebesar 6.501. Lalu jika jumlah salesnya naik 1 orang, maka jumlah penjualan naik menjadi 4.167 unit. Jadi tadi persamaan yaitu Y sama dengan 104,543 ditambah 6,501 pada X1 ditambah 4,167 pada X2. Nah, lanjut pada pertanyaan B, yaitu berapa nilai R2-nya. Nilai R2 atau koefisien sebesar 0,856, artinya variabel penjualan mobil dapat dijelaskan dari variabel biaya iklan, dan jumlah karyawan 85,6, sisanya 14% berasal dari faktor lain di luar model. Lanjut, untuk soal yang terakhir atau pertanyaan C, yaitu bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan penjualannya. Dari acuan soal C ini kita menggunakan persamaan regresi, jadi Y sama dengan 104,543 ditambah 6,501. X1 ini diganti dengan biaya iklan yang naik tadi yaitu 12 juta, jadi di sini nanti dikali 12 ditambah 4,167 dikali salesnya berjumlah 8, jadi dikali 8 yaitu sama dengan 104,543 ditambah hasil ini yaitu 78,012 ditambah 33,336, hasilnya adalah 215,891. Nah, jika sudah jangan lupa untuk di-save. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan dan penyelesaian mengenai modul forecasting kali ini. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kemudian tunggu video selanjutnya dengan modul baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.